Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rahma? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu Rahma, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran nanti. Di sini saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu. Namun sebelum Ibu memulai pembelajarannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan ini juga perlu Ibu ketahui, yaitu tentang tujuan pembelajaran supervisi. Kali ini adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran sehingga kompetensi yang Ibu miliki dapat lebih maksimal ya, Bu. Iya, Bu. Oke, bagaimana Ibu bisa dipahami ya? Bisa, Bu, bisa. Selanjutnya, sebelum dimulai untuk proses kegiatan observasi ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Dari kegiatan praobservasi kali ini, apa saja yang ingin Ibu harapkan? Dari kegiatan praobservasi ini, saya berharap dapat lebih mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran nanti, Bu. Baik, kalau boleh tahu, apa ya Bu materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Untuk materinya, saya akan membawakan materi tentang bernyanyi solo yang ada pada unit 1 seni musik. Baik, materi yang sangat menarik ya Bu ya. Jadi materinya tentang bernyanyi solo. Ya. Lalu bagaimana Bu dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur musik. Lalu yang kedua itu berlatih teknik vokal yang baik secara bertahap. Baik Bu, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan itu tentunya perangkat belajar, Bu, seperti modul ajar, kemudian media pembelajaran, dan saya sudah menyiapkan rubrik penilaian pada evaluasi akhir nanti. Baik, itu sudah cukup lengkap ya Bu ya, perangkat pembelajarannya. Kemudian terkait dengan hal itu, adakah Bu hambatan atau kesulitan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut? Di dalam suatu kelas itu memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda kan, Bu ya. Nah, jadi ada beberapa anak yang sudah bisa dengan cepat memahami, lalu ada juga anak yang masih lambat memahami materi tersebut. Adakah Bu strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Untuk strateginya saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi untuk mengatasi kebutuhan belajar siswa nantinya. Baik, selanjutnya untuk area perkembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran hari ini apa ya Bu? Untuk yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran nanti itu adalah berinovasi dalam menciptakan media pembelajaran yang baru. Baik, kemudian kira-kira apabila secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan apa ya Bu? Kalau untuk yang spesifik, saya ingin mengembangkan tentang kepekaan terhadap nada gitu, Bu. Baik, kemudian adakah Bu metode atau strategi pembelajaran diferensiasi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Untuk strategi diferensiasi yang akan saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi produk berdasarkan minat siswa, dan untuk metodenya saya menggunakan metode demonstrasi. Baik, yang terakhir ya Bu, saya ingin tanyakan apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Untuk harapan saya ingin pembelajaran yang saya lakukan di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan saja, bisa Ya. berjalan dengan lancar seperti itu. Ya Bu, semoga pembelajaran nanti sesuai dengan harapan Ibu dan berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu buat. Iya, Bu. Baik,
dari perbincangan yang sudah Ibu sampaikan terkait perkembangan yang ingin Ibu lakukan dan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat. Semoga berjalan dengan lancar, dan saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk kita dapat berbincang bersama. Bagaimana Bu, sudah siap ya Bu buat memulai pembelajarannya? Siap, Bu, siap. Baik, silahkan Bu untuk mempersiapkan media dan segala yang Ibu perlukan untuk proses pembelajarannya nanti. Ibu, baik. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ibu mau cek semangat kalian dulu ya, cek semangat. Kalau Ibu bilang semangat pagi, 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 pagi. Well, masih ingat? Masih. Kita cek semangat walaupun ini udah siang, tapi semangat kita harus tetap pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 well. Bisa agak cepat lagi. Pagi, pagi, pagi. Well, gitu bisa? Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, 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 well. Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bernyanyi solo. Ya, bernyanyi solo. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau cek presensi kalian terlebih dahulu. Silakan acungkan tangannya. Adelia Nafaira. Izin kemana? Jakarta. Ngapain? Wow. Ya, kita doakan semoga Adel bisa kembali ke sini dengan keadaan yang baik. Oke, lanjut ada Aprilia Nurzasmi. Oke, terus Aisyah Jihan, Almaida, Atika, itu Atika. Aulia Safitri, Azema, hadir. Berlian, Elvira, Firliana, Gerida, Kaira, Kanza, Mahadewi Rahmania, Nafiza Alfa, Najwa, Nazila Jihan, Nirvana, Konita, Raisya Nova, Salsa Nabila Nur Azizah, Shifarani, Waode Zoe Sadmi, Kansa Faina Alfia, hadir semua kecuali Adel ya. Ya, mungkin minggu depan Adel bisa gabung lagi kembali ke kelas ini. Oke, karena absen udah selesai, jadi sekarang kita akan menuju ke materi tentang bernyanyi solo. Mungkin beberapa kalian udah ada buku yang Ibu kasih kemarin. Silakan dikeluarkan dulu bukunya. Ya. Udah dikeluarkan, terus kemudian buka halaman maksudnya bab bernyanyi solo. Kira-kira ada yang kenal
ikut nyanyi. Kalau di Banjar itu ada namanya musik panting. Nah, musik panting yang ibu bawakan itu agak berbeda. Jadi di sana itu dia gabungan antara musik panting dan keroncong seperti itu. Nah, di sini ibu mau bagi pengalaman ibu ketika bernyanyi. Ibu mau kasih tips and trick. Sekalian kita belajar panting dan bernyanyi solo, sekalian juga ibu kasih tips and tricknya gitu. Bernyanyi solo. Nah, ada capaian pembelajaran pada bernyanyi solo ini. Yang pertama, menyimak, melibatkan diri secara aktif dalam pengalaman atas bunyi, khususnya vokal. Kemudian mengidentifikasikan, menyimak lagi, dan memainkan karya-karya musik dengan beragam era dan style atau gaya. Kemudian mendapatkan pengalaman berharga maksudnya, berharga bagi perbaikan dan kemajuan diri sendiri secara utuh dan bersama. Kemudian menjalani kebiasaan yang baik dalam berkegiatan musik dan mendokumentasikan musik secara audio dan video dengan cara yang sederhana. Jadi di sini pertama-tama kalian capaian yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini yaitu adalah yang pertama menyimak diri secara aktif dalam pengalaman khusus. Nanti kita akan menonton pengalaman orang-orang ketika dalam bernyanyi. Di sini kita mengamati terlebih dahulu. Kemudian mengidentifikasikan, menyimak ini orang ini cara bernyanyinya seperti apa gitu. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita juga bisa mencoba untuk bernyanyi gitu. Jadi pertama menyimak, lalu kemudian mengidentifikasi dan mempraktikkan. Kita coba mempraktikkannya gitu ya. Yang pertama adalah siapakah idolamu? Ini kayaknya kayak nah, siapakah idolamu ini? Kegiatan pembelajaran yang pertama itu adalah siapakah idolamu? Ibu mau tanya siapa idola kalian? Jeno. Siapa? Jeno, Markley, Kelly, Taylor Swift, siapa lagi? Nicky and Hypen. Siapa lagi? Ada artis dari Indonesia nggak? Mahalini, bagus. Siapa lagi? Nadine, Tulus, banyak kan? Banyak. Berarti kalian itu sebetulnya udah punya gambaran idola itu seperti apa. Idola tentunya pasti memiliki, apalagi kalau dalam musik ya, pasti memiliki kompetensi yang baik-baik gitu. Pertama ini kurang lebih sama kayak capaian pembelajaran. Ibu langsung skip aja yang mungkin. Nah, tahu nggak ini siapa? Siapakah mereka ini? Ada yang nonton Indonesian Idol? Tidak ada. Nah, jadi di sini kenapa ibu ngambil contoh ini karena Indonesian Idol itu adalah ajang pencarian bakat bernyanyi yang ada di Indonesia, yang bergengsi yang ada di Indonesia. Ini ada Salma Salsabil, Nabila Takia, Roni Parlian, dan Joman Paul. Yang ini the winner of Indonesian Idol, itu runner up top 3 dan top 4 yang juara 4-nya gitu. Jadi mereka ini punya kompetensi yang berbeda-beda gitu. Menjadi juri. Setelah kita mengetahui siapa idola kita kan tadi pertama kita menyimak terlebih dahulu ya kan. Lalu yang kedua mengidentifikasi. Jadi apa yang kita identifikasi? Yang pertama apa yang kita identifikasi? Biasanya nih teknik vokal. Teknik vokal ada berapa? Kira-kira ada yang masih ingat teknik vokal ada apa aja? Ada 3, apa aja itu? Teknik vokal. Teknik vokal berbeda dengan teknik vokal dasar. Artikulasi, apa lagi? Intonasi, betul? Frasering, ibu tulis di sini aja ya. Yang pertama ada artikulasi. Kemudian
itu intonasi? Ketepatan suatu nada, tinggi rendahnya suatu nada yang dinyanyikan secara baik dan benar. Cara melatih intonasi ini kemarin kita udah belajar. Yang namanya itu adalah sonisasi atau vokalisasi. Ya. Contohnya kemarin apa aja tuh? Gimana? Ada yang masih ingat? Notasi yang Ibu kasih? Yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah itu kita bisa melatih menggunakan solmisasi gitu. Kalau clustering apa? Ya, pemenggalan kalimat dalam lirik lagu. Kalau pemenggalan kalimatnya tidak sesuai dengan nada atau lagunya, apa yang akan terjadi? Tidak enak didengar. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada teknik pernapasan. Sini ya, teknik pernapasan kemarin ada 3 juga. Yang pertama ada pernapasan dada. Dada. Kalau pernapasan dada itu seperti apa? Rongga dadanya membusung ya. Itu pernapasan dada. Kalau pernapasan perut, apa nih yang membuncit? Perutnya. Perutnya membuncit ya. Kalau diafragma, antara dada dan bagian perut gitu. Ini kalau dalam bernyanyi itu yang paling rekomendasi digunakan yaitu adalah diafragma. Kenapa? Karena pernapasan diafragma ini pernapasannya tuh lebih panjang daripada dada dan perut. Kalau perut cepat habis, dada juga cepat habis. Tapi kalau diafragma napasnya panjang gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke. Next. Tahu ini siapa? Tahu. Pernah lihat di TV? Ini ada Teh Ocha atau Rosa, kemudian Judika ini kemarin pernah datang ke ini ya, ke rumah kita ya. Terus Bunga Citra Lestari dan siapa nih? Beliau ini adalah juri dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Kalau menjuri tadi kita membicarakan tentang penilaian-penilaiannya. Tadi kayaknya ada yang ketinggalan deh. Selain teknik vokal dan teknik pernafasan, ada yang namanya interpretasi, penguasaan musik, kemudian penampilan, kemudian nah ya ini interpretasi dalam penguasaan musik itu yang seperti apa? Kira-kira ada yang punya gambaran? Interpretasi, jadi dia tuh menyampaikan sebuah lagu itu seperti apa? Yang seperti apa kira-kira? Ada yang mau mencoba untuk memberikan opini? Apa kira-kira? Interpretasi. Ada? Tidak ada. Oke, kalau itu Ibu kasih tahu. Dalam interpretasi ini, apalagi ketika kita membawakan sebuah lagu, itu perlu adanya penghayatan lagu tersebut. Kalau misalnya lagunya bercerita tentang cinta nih. Kalau lagunya berceritakan tentang cinta, tapi cinta yang yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan kesedihan, itu kita menginterpretasikannya raut wajah kita seperti apa? Sedih. Kalau misalnya cerita tentang pertemanan yang sehari-harinya itu ceria, apa yang kita bahagia. Oke, bagus. Kalau interpretasi dia tuh menyesuaikan dengan lagu yang dibawakan. Kalau lagunya sedih, ekspresinya sedih. Kalau lagunya bahagia atau gembira, ekspresinya bahagia.
Jadi kalau ketika kita bernyanyi itu harus percaya diri. Percaya diri. Jangan kalau nyanyi nunduk kayak gini. Gak ada kan kayak gitu penyanyi kan? Gak ada. Harus percaya diri intinya. Karena dengan kepercayaan diri kalian bisa membawakan sebuah lagu dengan baik dan benar. Coba, kalau misalnya tidak percaya diri, nyanyinya banyak nih, kebanyakan kasus bakal terjadinya fals. Kemudian blank, lupa lirik lagu. Pernah nggak kayak gitu? Nah, gitu. Makanya pada intinya kalau dalam bernyanyi itu memerlukan kepercayaan diri. Gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya percaya diri. Nah, ini kita akan menyimak. Ingat, yang pertama menyimak, kedua mengidentifikasi, dan yang ketiga mencoba untuk mempraktikkan. Gitu. Yang pertama ini ada yang ingat tadi siapa namanya? Salma Salsabil. Beliau ini siapa? Juara pertama di Indonesian Idol. Boleh? Kayaknya lebih baik lagi kalau ditutup ya dikit supaya cahayanya. Ini silau nggak kalian? Silau ya, boleh deh ditutup. Kita coba dulu. Silakan disimak ya. Kira-kira ada nada-nada yang fals kah atau artikulasinya kurang kah? Terus apalagi tadi yang dinilai teknik vokal, teknik pernafasan, penampilan dan kepercayaan diri. Silahkan kalian simak. Apakah kira-kira ada yang kurang dari penampilan Salma Salsabil ini? Lagu Just the Way You Are, tapi di arrangement.
kalau gitu ibu kasih feedback, ibu kasih pancingan dikit. Untuk teknik vokal gimana teknik vokalnya? Bagus, bagus. Artikulasinya jelas tidak? Jelas. Kemudian frasing atau pemenggalan kalimat dalam lagunya pas. Walaupun ada beberapa yang tidak sesuai dengan lagu ya, tidak sesuai dengan lagu, tapi di sini dia membuat aransemen yang sedemikian rupa bagus gitu. Lalu setelah artikulasi, frasing, intonasi, gimana intonasinya? Bagus, bagus ya. Lalu kemudian penampilan nih, kita berbicara penampilan. Percaya diri kan sama membawa lagu tersebut? Sangat percaya diri. Jadi intinya kalau kita percaya diri apa? Kalau kita percaya diri, lagu yang kita bawakan akan diinterpretasikan dengan baik. Contohnya kayak yang lagu yang dibawakan Salma Salsabila. Lagu Bruno Mars. Ada yang tahu lagu Bruno Mars? Just the way you are, ya lagunya. Just the way you are. Oke. Berapa menit lagi? Masih lama. Kita berpindah ke kontestan yang nomor 2. Kita hari ini akan belajar menyimak, mengidentifikasi dan mempraktikkan. Coba mempraktikkannya ya. Yang juara 2 tadi siapa? Ada yang masih ingat? Ya, Nabila. Nah, ada yang namanya Nabila nggak di sini? Tapi tidak. It's only talk. Baru dari Head and Shoulders, Jumbo Saset isi 3 untuk perlindungan ekstra dari kebebasan dan gatal hingga 100% bebas kebebasan. Move on ke Head and Shoulders Jumbo Saset isi 3. Nyampe semuanya ke kita ya. Share video ini juga.
Ya, vokalnya dia tuh lebih bulat gitu, lebih bulat suaranya. Kalau untuk karakter suara itu dalam musik disebut dengan timbre. Timbre itu adalah karakter suara. Kayak suara ibu dengan suara kalian kan berbeda, apalagi kalau dengan suara cowok bakalan beda semua. Sampai sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mau coba praktik? Mau coba praktik? Ibu aja. Oke. Kemarin kita belajar vokalisasi. Vokalisasi itu fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Untuk melatih suara, melatih teknik vokal ya, yang lebih betul ya. Teknik vokal bagian intonasi. Oke. Ada yang masih ingat vokalisasi nomor 1? Ada yang masih ingat? Buka dulu dong itu bukunya. Siapa tahu ada di situ. Vokalisasi nomor 1. Kemarin ada nggak kalian menandain? Vokalisasi nomor 1. Ini kan ada ditandain dulu. Ini. Latihan vokalisasi lanjutan. Bukan yang humming, bukan. Iya betul. Nah, di situ ada notasi yang nomor 1. Bisa pinjam bukan? Nah, di sini ada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do gitu ya. Tapi kalau bisa ambil satu tarikan nafas saja. Oke, kita coba semuanya. Ikutin ibu, ambil setelah ibu nyanyikan ya. Ibu kasih contoh. Ikut pernafasan diafragma. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Jadi satu tarikan nafas saja. Oke, siap? Tarik nafas dalam-dalam. Buang. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas dalam-dalam. 3, 4. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Oke, bagus. Yang kedua boleh dibuka lagi istilahnya. Yang nomor 2 itu adalah do mi sol do sol mi do mi sol do sol mi do. Bisa? Bisa? Bisa tidak? Belum bisa. Oke, ikutin ibu. Do mi sol do. Do mi sol do. Sol mi do. Sol mi do. Oke, kita kembali lagi. Do mi sol do sol mi do. Do mi sol do sol mi do. Oke, tinggal diulang 2 kali. Do mi sol do sol mi do mi sol do sol mi do. Ulang 2 kali ya. Tarik nafas dalam-dalam. 3, 4. Do mi sol do sol mi do mi sol do sol mi do. Oke, bagus. Bisa langsung ya. Yang nomor 3. Do 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 si la sol fa mi re do. Do do, coba 3, 4. Do do. Nah, do dulu. Do do
dalam-dalam. 3, 4. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sekarang yang nomor 4 ya. Do, do. Jadi dari atas ke bawah. Nada atas ke nada bawah. Do, do. Bisa? Coba 3, 4. Do, do. Lagi 3, 4. Do, do. Lagi 3, 4. Do, do. Lumayan. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa? Agak serak ya suara ibu ya. Ya, tarik nafas dalam-dalam. Kita mulai 3, 4. Do, do. Ulang. Ayo. Remember that tones. Ingat nadanya gimana? Do, do. No. Do. Coba. Mulutnya agak dibuka. Dan power. Do, do. Do, do. Na, na. Ya, lagi. 3, 4. Do, do. Do dulu. Kita perbaikin si do ini nih. Do, 3, 4. Do, do. Nah, nice. Oke, sekarang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa? Oke. 3, 4. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa ya semuanya, ternyata udah bagus intonasinya. Terus kemudian pernafasannya tadi satu tarikan nafas semua kan ya? Berarti kalian sudah bisa menggunakan teknik pernafasan dengan baik. Kemudian teknik vokalnya, artikulasinya udah jelas, ibu dengar dengan jelas artikulasinya. Kemudian intonasinya. Nah, intonasi ini yang paling fatal. Kalau intonasinya salah, maka akan terjadi yang namanya fales. Itu ya, diingat. Kemudian frasering, ketukan temponya udah pas gitu. Jadi dipertahankan latihan yang seperti ini. Minggu depan nanti kalian akan maju satu persatu ke depan menyanyikan vokalisasi nomor 1 sampai nomor 4 yang seperti tadi. Gampang kan, kamu udah bisa. Makanya harus percaya diri. Harus pede. Oke, harus pede ya semuanya ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Udah paham tugas minggu depan? Jadi, vokalisasi nomor 1 sampai 4 yang tadi barusan. Nah, gitu. Ya, harus berlatih ya. Untuk bernyanyinya minggu yang akan datang. Ya. Ya. Jadi masih ada waktu kalian untuk latihan. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau begitu Ibu akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, Kak, Bu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana pendidikan PPG-nya, Bu, di Malang, Bu? Alhamdulillah udah mulai mengerjakan berbagai macam LMS dan juga sekarang saya sambilan PPL juga, Bu, di sekolah Kahiyang. Iya.
Pada pertemuan ini Bu Rahma, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu, bersama pengajar praktik saya Ibu Yuni. Oke. Baik Bu. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu Rahma, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi juga kemarin di kelas 7B selama 2 jam pelajaran ya Bu. Untuk bagaimana Bu untuk perasaan Ibu Rahma pada saat itu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Oke, baik, terima kasih Bu Sana atas pertanyaannya. Perasaan yang saya rasakan nih ketika saya pra-observasi ya kemarin ya, Pra-observasi dan observasi. Ya, ada itu. Saya merasakan senang sekali ya karena semuanya berjalan dengan lancar meskipun ada sedikit kendala di bagian proyektornya agak nge-lag kemarin, tapi udah bisa kita kondisikan dengan YouTube gitu. Oke, alhamdulillah ya Bu. Kemarin saya juga lihat Bu Rahma mengajar sudah berjalan baik ya Bu. Kemudian kalau Ibu menilai performa Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu kira-kira bagaimana Bu? Penilaian Ibu? Untuk penilaian kepada diri saya sendiri ya tentunya masih perlu banyak lagi belajar tentang pengembangan kompetensi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi, entah itu konten, proses, dan produk. Yang mana kita ketahui kan pembelajaran diferensiasi itu sangatlah penting kita terapkan kepada kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu Bu. Soalnya kan kalau menggunakan pembelajaran diferensiasi kita bisa melakukan pendekatan dengan mudah kepada anak-anak dan juga tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu tercapai seperti itu. Baik Bu. Menurut Ibu apa yang membuat Ibu Rahma menilai demikian? Saya menilainya tuh berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan kemarin itu saya sepertinya masih kurang melibatkan murid-murid, yang mana di situ saya lebih banyak berbicara daripada murid. Misalkan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk lebih banyak memancing mereka untuk lebih banyak berpikir lagi pada materi-materi yang saya sampaikan, untuk lebih banyak bertanya lah seperti itu. Oke, berarti itu ya yang ingin Ibu kembangkan nanti ya, lebih melibatkan siswa ketika proses pembelajarannya ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kemudian ini ada hasil pengamatan saya Bu, boleh saya sampaikan Bu? Monggo, silakan Ibu. Baik, menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan Bu Rahma itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran Bu Rahma. Ketika pra-observasi Bu Rahma sampaikan ya, itu yang pertama, siswa mampu menunjukkan kepekaan terhadap unsur-unsur musik. Kemudian siswa mampu berlatih teknik vokal yang baik secara bertahap. Dan sesuai dengan area yang Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran diferensiasi konten ya Bu saat itu. Nampak pembelajaran tersebut Ibu sudah menggunakan media gambar, kemudian video untuk melatih kepekaan terhadap unsur-unsur musik. Kemudian Ibu juga mengajak anak pada saat itu praktik langsung melatih teknik vokalnya. Nah, alhamdulillah kalau secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, Bu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Bu.
berdasarkan hasil observasi tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rahma kembangkan? Baik Bu, yang mungkin akan saya kembangkan lagi itu pada ini pengaplikasian sosial emosional saya kepada peserta didik Bu, supaya lebih bisa melakukan pendekatan dengan lebih baik lagi seperti itu. Baik, dari penjelasan Ibu berarti ini ya Bu, maksudnya Ibu ingin mengaplikasikan kompetensi sosial emosional ya Bu, yang diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, begitukah Bu? Iya betul Bu, seperti itu Bu. Oke, jadi untuk mengembangkan kompetensi tersebut atau mengaplikasikan kompetensi tersebut ke dalam pembelajaran, kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan setelah ini? Tentunya saya kan mempelajari bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, yang konten, proses, dan produk, lalu kemudian bagaimana pengendalian sosial emosional, terus banyak hal yang masih perlu saya pelajari dan nantinya akan saya aplikasikan ketika saya mengajar di kelas. Apalagi kan sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan PPG Prajabatan ini, tentunya saya harus memperbanyak ilmu lagi untuk kedepannya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Oke, semoga proses ini bisa menjadi bekal Ibu untuk nantinya ke depannya untuk memperbaiki lagi proses kegiatan pembelajaran. Semoga sesuai dengan yang Ibu harapkan dan semoga juga bisa berdampak positif dan berdampak baik bagi murid-murid ke depannya ya Bu. Iya. Oke, semoga PPG yang Ibu Rahma jalani dapat berjalan dengan lancar dan nanti ketika UP Ibu Rahma bisa mendapatkan nilai yang memuaskan ya Bu. Amin. Inggih. Mungkin ini saja ya Bu Rahma. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.